Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi hadis di dalam Sunan Tirmizi, yaitu hadis nomor 3019. Hadis sahih, tafsir Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, yaitu bab di antara surat At-Taubah. An Thawban qala lamma nazalat walladzina ya'nizuna az-zahaba wal fiddah qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari faqala ba'du ashabihi unzila fi az-zahabi wal fiddati ma unzila law alimna ayyul mali khair fanattahidah. Faqala abdaluhu lisanun jakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Dari Sauban berkata, saat turun ayat yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Quran surat At-Taubah ayat 34. Kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu sebagian sahabat beliau berkata, telah diturunkan ayat tentang emas dan perak seperti itu. Andai saja kita tahu harta terbaik, lalu kita mengambilnya. Lalu beliau bersabda, harta terbaik adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya, yaitu keimanan suami. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 21.358. Selanjutnya nomor hadis 3021. Hadis sahih masih dalam kitab tafsir Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Bab di antara surat At-Taubah. An Anasin anna Aba Bakrin haddatsahu qala qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil gharri law anna ahadahum yanzuru ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi faqal
Ya Aba Bakrin ma jannuka bisnainillahu salisuhuma qal haja hadisun hasanun sahihun. Dari Anas bahwa Abu Bakar berkata padanya, saya berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu kami berada di dalam gua. Seandainya salah seorang di antara mereka melihat kedua kakinya, pasti ia akan menemukan kami tepat berada di bawah kakinya. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau sadar jika ada dua orang, pastilah yang ketiganya adalah Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3380 dan 4295, dan juga Imam Muslim nomor 4389. Hadis selanjutnya nomor 3022. Hadis sahih masih dalam kitab Tafsir Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab di antara surat At-Taubah. An Ibni Abbasin qal sami'tu Umar ibn al-Khattabi yaqul lamma tuwaffi Abdullah ibn Abi Du'iyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaihi faqama ilaihi falamma waqafa alaihi yuridu as-salata tahawwaltu hatta qumtu bi sadrihi faqultu ya Rasulullah a'ala aduwillahi Abdullah bin Abil bin Ubayyil qail yauma kaza wa kaza kaza wa kaza. Ya'uddu ayyamahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabassamu hatta iza aqsartu alaihi qala akhir anni ya Umar inni khayyartu fahtartu qad qilali istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Lau a'lamu anni lau zittu ala 70 ghufirallahu lazittu. Qala summa sallallahu alaihi wa massa ma'ahu faqama ala qabrihi hatta furiga minhu qal fa'ujiba li wa zur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahu wa rasuluhu a'lam fa wallahi makana ilayya syiran hatta nazalat hatanil ayatani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi
ila akhiril ayah. Qala fama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafikin wala qama ala qabrihi hatta qabadahu Allahu. Dari Ibnu Abbas berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata pada hari kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk mensolatinya. Beliau berdiri, namun tatkala beliau hendak solat, aku beranjak dan berdiri di depan beliau. Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolati musuh Allah Abdullah bin Ubay yang telah banyak melontarkan ucapan-ucapan menyakitkan semasa hidupnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu hanya tersenyum, dan setelah aku tanya beliau berulang-ulang, beliau mengatakan, biarkan aku wahai Umar, karena telah diberi pilihan dan aku akan memilih. Sesungguhnya telah datang wahyu kepadaku, yaitu kamu memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampunan bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 80. Seandainya dengan memohon ampunan lebih dari 70 kali ia akan diampuni, maka aku akan melakukannya. Beliau mensolati dan mengantarnya. Lalu beliau berdiri di depan kuburnya. Setelah beliau selesai, aku merasa heran pada keberanianku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tetapi tidak lama berselang turunlah ayat ini, yaitu yang artinya, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan, yaitu jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri, yaitu mendoakan di kuburnya. Quran Surah At-Taubah ayat ke-84. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kita telah mentadaburi beberapa hadis sahih di dalam Sunan Tirmizi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.